Meninggalnya 40 harinya meninggalnya teman saya, sahabat saya namanya Mukti. Dia seorang penyanyi balada di Bandung. Dan luar biasa pergerakannya. Dan yang menarik adalah ketika sebelum dia meninggal, ada beberapa teman yang memang juga mengapresiasi gerakan ini. Namanya Bu Ajeng. Bu Ajeng ini membuat puisi. Dia mengapresiasi pergerakan ya yang saya lakukan dengan juga Mukti. Jadi dia membandingkan seolah-olah gerakan yang saya lakukan dengan Mukti ini kan kita musik yang tidak populer, yang semakin terpinggir dan memang tidak jelas gitu. Tapi kita tetap di sana gitu. Karena kita punya tujuannya ya baik ya. Gitu. Artinya dia membuat puisi yang judulnya adalah Aku Menyebutmu Furo. Jadi saya bingung Furo itu apa. Jadi ternyata dia bilang bahwa Furo itu adalah dia, kalau kita baca cerita tentang zaman Kekaisaran Meiji itu ada pedang samurai itu, dan satria samurai itu ada namanya pedang satria samurai yang tidak punya tuan. Nah kita ini saya tidak memakan dengan Mukti ini adalah pedang-pedang yang tidak punya tuan gitu. Jadi liar gitu. Liar, tapi ya begitulah. Nah ini akhirnya saya ingin mengapresiasi itu, akhirnya saya jadikan lagu. Makanya ini lagunya adalah Aku Menyebutmu Furo. Jadi teman-teman bisa menyimak itu di YouTube atau di Aku menyebutmu Furo, pengembara yang meniti di garis hidup kematianmu. Meninggalkan nyanyian jiwa bagi kehidupan yang berganti. Pencarianmu memahatkan kisah pada ceruk-ceruk hati yang luka. Hasratmu adalah karang yang membara. Aku menamakanmu Furo, pengembara yang memberontak dan berjalan di garis kematian. Jauh dalam dekapan malam, jauh dalam kesendirian, jauh dalam dekapan malam, jauh dalam kesendirian. Di lorong waktu yang gelap, kutemukan air mata yang mengalirkan kerinduan menuju rumah yang penuh rasa. Aku menyebutmu
Luar biasa ini, waduh, salah satu lagu yang kebetulan saya mewakili ada tadi teman-teman Nusa Layaran, dia sedang mengadakan ekspedisi bersepeda kan ke Nepal kan. Pengen, cuman kemarin gimana di Thailand di mana dia berkendala dengan visa dan ternyata dia tidak bisa mengurus di sana, harus di Indonesia. Terus ada Karani, masih ada nggak Karani? Mana Karani di luar ya? Nah ini juga Karani juga dia tahun berapa ya? Itu ke Nepal juga kan? Gitu. Nah, Kang Ali punya lagu tentang Nepal. Himalaya kan? Oh, Himalaya. Ya, tepuk tangan untuk kita kan di lagu ini. Luar biasa menurut saya, tapi sebetulnya lebih bukan cerita tentang Himalayanya atau Nepalnya atau perjalanannya, tapi kalau saya perjalanan apa ya, lebih ke spiritual kan. Kalau saya menangkapnya lagu Himalayanya kan lebih ke spiritual. Silakan Kang Ali. Nah, jadi cerita sedikit nggak apa-apa ya. Jadi Himalaya ini memang saya dari dulu bermimpi ingin ke Himalaya. Saya ingin sholat di Himalaya. Gimana cara saya ingin sholat di Himalaya? Tapi yang jelas waktu saya sempat juga tur ke India. Nah, waktu ketika kesempatan saya harus ke Himalaya itu saya harus pulang. Karena saya nggak kuat ketika mendengar cerita dari istri saya bahwa anak saya yang cewek itu selalu pegang foto saya, ayah, aduh pulang gitu, saya jadi ke Himalaya. Tapi yang jelas ada sambungannya dengan cerita setelah itu. Saya ada teman sahabat saya, Kang Acil, dia seorang pendaki, orang anak Manado ya. Dia cerita tentang ada seorang di Manado yang semangatnya tinggi untuk naik Himalaya dan pernah berapa kali dan gagal terus ya. Tapi dia ternyata masih tetap semangat, tapi dia dalam sekarang kondisi ternyata punya sakit parah yang sudah stadiumnya 4, jadi udah nggak mungkin lah. Tapi dia tetap bersikeras saya harus naik dan didampingi dokter. Jadi sampai kapanpun saya naik di situ mati ya udah mati di situ. Akhirnya saya apresiasi, saya buat lagu tentang Himalaya karena keinginan saya juga ingin ke Himalaya itu. Jadi saya ingin ngebayangin Himalaya itu seperti apa. Nah, akhirnya saya buat. Nah, ketika setelah selesai ternyata dia baru latihan dia udah meninggal. Jadi paling tidak lagu ini menyemangati yang lain juga yang mungkin ke Himalaya atau yang belum pernah atau siapapun. Siap? Jadi Ami ini luar biasa. Ini adalah pemusik yang luar biasa. Jadi saya berapa kali main sama Ami belum tahu lagunya apa, bisa aja mainnya. Gimana? Mimpiku melebihi ketinggian 1000 kaki. Dengan menakar kekuatan, menjamu harapan. Kapankah kan tiba tapak-tapak kaki ini di hamparan salju abadimu? Kapankah kan tiba tapak-tapak kaki ini di hamparan salju abadimu? Ku ingin segera berdoa, menyebut kata, menyebut cinta di atas lembar sajadah menghadapnya.
abadimu. Ku ingin segera dan meraba menyentuh himau, berdiam di Himalaya, entah di Everest atau Annapurna. Himalaya, mari kita pasrahkan takdir ini. Memasrahkan matahari, menjaga damai yang bersemi. Satukan rasa di semesta bumi. Himalaya, negeriku melebihi ketinggian 1000 kaki. Saya sama Rahul itu pernah di Lombok, kita bikin mengapresiasi air terjun. Jadi saya diterjemahkan dengan berbagai, jadi termasuk juga mengapresiasi suara hujan, Suara alam ya. Karena bagi saya musik atau kesenian itu, musik itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi itu adalah bagian dari elemen yang ada di peradaban ini, di semua lini, jadi sebuah kehidupan. Kesenian itu ada di mana-mana, jadi bukan hanya sekedar hiburan. Karena percaya atau nggak percaya bahwa sekarang sudah banyak terapi musik, terapi karena hubungannya dengan psikologi. Jadi ketika kita dengan bahagia, dengan ya memberikan kita kesembuhan gitu ya, artinya apa, kepositifan gitu. Jadi Betul. Dan itu memang berasa banget kan, kalau udah apalagi di masa-masa pandemi kemarin ya. Salah satu yaitu memperkuat imun saya secara pribadi adalah bermain musik kan. Jadi ya kita tidak berhati-hati, tapi udahlah, daripada kita parno mikirin yang enggak nih, permusikannya gitu. Lanjut kan? lagu apa? Ada request barangkali? Kereta hantu 8 baris. Oh ya, kemarin dibawain nama saya Kang, mau izin Kang? Dibawain nama saya lagu 8 baris. Oh boleh silakan. Lagu saya boleh dibawain sama siapapun. Ya? Sama aku. Sancang boleh. Masih banyak ini, gimana nih cara? Wah. Oh, ada begini.
David ya. Oke, kalau gitu saya coba medley ya berapa lagu. Bisa di medley. Kalau nggak bisa nanti terpisah lagi. Baik, terima kasih buat apresiasi teman-teman yang sudah memang selalu memonitor dan ada yang luar biasa juga. Saya sempat diingatkan oleh saudara saya, Eci. Suatu saat dia nge-SMS saya ada satu lagu karya saya udah lama lupa, dia yang baru ingat. Jadi lagu pertama yang saya buat lagu tentang apa ya, gembala lah, itu ya, Cik ya. Kok dia masih ingat, saya udah lupa. Bisa gitu ya, Bisa gitu. tapi kadang kayak lagu kayak ngarit apa, lagu lupa, lagu banyak. Ya begitu ya, kita coba bawa aja sebuah lagu berikut medley, tapi ya apa namanya sebisanya. Oke, mulai dari apa dulu ya? Sancang dulu atau apa dulu ya? Ya? Ini yang pernah saya bikin yang saya bingung bikin ulang itu mengenai air dan itu di kampanyenya Citarum. Oh, sudah. Itu dari hari dia. Oh, terima kasih. Air. Jadi saya pernah waktu itu ekspedisi menelusuri hutan Sancang tahun 1984 pas waktu itu masih hutan belegedeg lah ya. 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian gara-gara lagu ini jadi pengen ke Sancang. Dan ternyata saya dapat kabar Sancang sekarang udah hancur. Diri fisik bernari simfoni lebu rombak tak kunjung usai di telingaku. Air laut berulang di sepanjang pantai berkawan rimba tegar berdiri. Rimba raya Sancang bersenandung, dia jauh polusi dunia. Adalah nyanyian ada, biarkan orang-orang
berdetak, mengekar ragaku bergerak. Ku lalui overhang menggalang, lalu ku capai puncak dan bersorak. Overhang di depan menghadap, overhang tersenyum merangsang. Bila aku ragu berpegang, bukan jatuh nyawa melayang. Tepuk tangan dong, lagi dong Kang Ari Julian, buat Amin juga. Ada lagi mungkin teman-teman? Jadi gini Kang, teman-teman di sini pasti masing-masing punya cerita atau punya kisah atau punya kesan tentang karya-karya Kang Ari. Jadi memang luar biasa, sungguh sangat luar biasa. Kang Ari Julian ini appreciate kita semuanya untuk karya-karya Kang Ari, dan jujur untuk saya pribadi juga sangat terinfluence oleh Kang Ari Julian. Karyanya lain rupanya. Di kamar lo baru salah nanya awal ya. Nah, Kang. Gitu Kang. Kalau boleh tanya, kemarin Kang Ari kan di perjalanan tuh ada pengalaman baru ya, naik kapal 20 jam. Jadi Kang Ari biasanya naik pesawat. Nah, kemarin ke Bandung beliau menggunakan jasa angkutan laut, dan katanya baru ya dari Lombok ke Surabaya ternyata, dan itu 20 jam Kang ya. Ya, 20 jam. 20 jam. Wah. Ada cerita sesuatu dan katanya jadi lagu katanya. Wah, aduh. Pinter ya. Wah, ya. Pancing-pancing. Wah, itu. Hari host kok kudu gitu. Mata lagi misalnya. Maka silakan Kang. Ya artinya gini, bahwa ternyata yang saya rasakan sekarang udah selesai persoalan rumah kita di mana, jadi perjalanan bisa di mana aja, bisa kemana aja. Sebenarnya Indonesia ini udah luar biasa ya luas. Dan alhamdulillah sekarang kemajuannya sudah pesat. Jadi mungkin kalau teman-teman yang ingin secara ekonomis pulang pergi ke Lombok, ke Bandung itu ya sekarang mudah dengan dijembatani oleh ada sebuah kapal yang memang selalu dibuka itu antara Lembar pelabuhannya di Lombok dengan Tanjung Perak. Oh, itu Tanjung Perak, sorry ya, Tanjung Perak ya. Itu kita naik motor dari sini, naik sana langsung ke Lombok bisa. Jadi sudah. Ayo, berikutnya murah meriah. Gitu. Naik kereta api juga murah kan, kereta api itu langsung naik itu bisa. Jadi tapi yang jelas yang saya rasakan di perjalanan itu memang saya berapa kali juga memang melalui perjalanan biasanya kan lewat Bali ya dengan dari mana kan sana? Bali itu dari bukan dari Padangbai Padangbai itu. Itu juga pemandangannya luar biasa. Jadi yang menjadi inspirasi saya suatu saat itu adalah ketika suatu saat saya naik ferry itu saya dapat SMS dari teman gitu, ngobrol sama SMS teman. Terus tiba-tiba pagi-pagi itu saya melihat ada lumba-lumba jadi atraksi. Tiba-tiba dia bilang di SMS itu. Jadi waktu zaman belum ada smartphone, namanya SMS itu. SMS kayaknya kan? SMS. Kang, salamnya buat ikan-ikan. Bagus ini. Jadi ide juga gitu ya. Jadi akhirnya saya buat lagu berikut judulnya adalah Salam pada Ikan-ikan. Oke. Nanti mau langsung ya kan? Terserah. Mau Langsung ya. Oke. Saya bawakan lagu ini tentang binatang ya. Jadi salam kepada ikan-ikan. Jadi salam pada ikan-ikan ini inspirasinya memang dari situ. Ketika saya menyeberang itu akhirnya sama ikan. Jadi si lagu ini sebetulnya bisa diinterpretasikan sangat banyak
Jadi kalau teman-teman bisa, nah ini misalkan saya bilang di sini biru laut adalah cinta. Jadi cinta itu bisa banyak artinya. Jadi banyak bisa diterjemahkan bahwa tanah kita ini kaya dan penuh dengan cinta gitu ya, seperti itu. Sebuah lagu yang berikut adalah Salam pada Ikan-Ikan. Kepada ikan-ikan di laut lebat, dari sekang selat hingga samudra Indonesia. Biru laut adalah cinta yang membiarkan ku hanyut seberangi bahagia yang juga basah oleh air mata. Send my regards to all the fishes in the ocean, deep under the sea, all across the strait, along the lovely side of Indonesia. Biru laut adalah cinta yang membiarkan ku hanyut seberangi bahagia yang juga basah oleh air mata.
Mari Julia.